Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbih wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan pagi yang cerah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla untuk sama-sama menuntut ilmu syar'i, belajar ilmu akidah, untuk meluruskan keyakinan kita dan memberikan keistiqomahan di atas akidah yang benar, supaya di saat meninggal dunia kita betul-betul meninggal dalam keadaan beragama Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, biasanya kita lanjutkan pengajian rutin di setiap hari Sabtu membahas kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita sudah masuk di bab yang keberapa? Bab yang ke-12, yaitu minasyirki an-nadhr li ghairillahi ta'ala. Termasuk syirik yaitu bernazar bukan karena Allah Azza wa Jalla. Ini bab beliau melanjutkan dari bab yang kita pelajari sebelumnya, yaitu menyembelih di tempat menyembelih untuk Allah, di tempat di mana digunakan untuk menyembelih selain Allah. Dalam bab ini, bab yang sebelumnya, bab 11, beliau menyinggung yaitu seseorang yang bernazar. Seseorang yang bernazar untuk menyembelih di sebuah tempat yang bernama apa? Masih ingat? Ada seseorang yang bernazar ingin menyembelih unta di tempat yang namanya apa? Masih ingat? Ya, Buanah ya. Ya. Di mana itu? Kemarin kita jelaskan di daerah Yambu ya. Di Yambu, 2 jam dari kota Madinah. Nah, nama tempatnya Buanah. Nah, di sini beliau menyinggung seseorang bernazar di tempat Buanah tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya beliau membahas secara khusus tentang nazar. Sehingga di bab yang ke-12 ini beliau memberi judul termasuk syirik, yaitu bernazar bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan belajar tentang nazar. Apa itu nazar? Pernah dengar nazar? Saya berjanji atau saya bertekad, saya bersumpah. Nazar ini ada 2 pengertian. Yang pertama pengertian secara umum, yang kedua pengertian secara khusus. Nazar ada 2 pengertian, pengertian secara umum, yang kedua pengertian secara khusus. Pengertian secara umum yaitu semua amalan kebaikan atau semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Qatadah, disebutkan oleh Imam Qatadah, an-nadharu bima faradallahu alaihim minas salati waz zakati was shaumi wal haji wal umrah wa ghairihi minal wajibat. Nadar itu adalah apa-apa yang difardukan oleh Allah
baik berupa sholat, zakat, puasa, haji, dan umroh, dan yang lainnya yang merupakan kewajiban-kewajiban. Jadi ditanya, apa itu nazar? Nazar ya sholat, nazar ya puasa Ramadan, nazar ya umroh, nazar juga haji. Perkara-perkara yang wajib itu kadang-kala diistilahkan juga dengan nazar. Baik. Ini pengertian nazar secara umum. Nah, ada pengertian nazar secara khusus. Ya, pengertian nazar secara khusus dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Beliau mengatakan wan nadharu, dan nazar itu haqiqatuhu ma aujabuhul mukallaf ala nafsihi min syai'in yaf'alu. Hakikat nazar adalah apa-apa yang diwajibkan oleh seorang mukallaf atas dirinya dari sesuatu yang dia lakukan. Kita ulangi, nazar itu hakikatnya adalah apa-apa yang diwajibkan oleh seorang mukallaf atas dirinya dari sesuatu yang dia lakukan. Taib, ini menurut Imam Al-Qurtubi. Nazar secara umum atau khusus? Secara khusus. Mewajibkan sesuatu yang bukan wajib atas dirinya sendiri. Yaitu nazar. Perbuatan itu aslinya tidak wajib, tapi dia mewajibkan untuk dirinya. Dan ini untuk perbuatan-perbuatan ibadah. Ibadah-ibadah yang tidak wajib. Ibadah sunnah dia wajibkan atas dirinya. Puasa sunnah, dia bernazar, saya bernazar akan puasa setiap hari Selasa atau hari Rabu. Berarti puasa itu sekarang sudah menjadi wajib. Saya bernazar akan berpuasa setiap pekan, maka itu menjadi wajib, tiap pekan dia wajib puasa. Saya bernazar untuk bersedekah setiap malam Jumat, wajib hukumnya. Bernazar untuk poligami, wajib atau tidak? Wajib. Saya bernazar untuk poligami. Dan poligami ibadah ya, termasuk wajib. Ya. Baik, ini pengertian nazar secara khusus, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib atas dirinya. Baik, sebelum kita membaca apa yang ditulis oleh beliau ini, perlu kita rincikan terlebih dahulu pembagian nazar. Jadi nazar itu secara umum dibagi menjadi dua. Nazar secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama, nazar untuk Allah. Yang kedua, nazar untuk selain Allah. Kita ulangi, nazar dibagi menjadi dua. Yang pertama nazar untuk Allah, yang kedua nazar untuk selain Allah. Baik, kita coba merincikan nazar untuk Allah. Nazar untuk Allah yaitu seseorang bernazar dengan menyebut nama Allah. Demi Allah, saya bernazar begini dan begini. Demi Allah, saya bernazar begini-begini. Atau ya Allah, saya akan bernazar begini-begini. Jadi nazarnya itu untuk Allah. Ya Allah, saya akan bernazar seperti ini, seperti ini. Atau demi Allah, saya bernazar seperti ini dan seperti ini. Demi Allah, saya bernazar akan berpuasa setiap hari Rabu dan hari Kamis.
Demi Allah, saya bernadar untuk bersedekah setiap malam. Demi Allah, selama bulan Ramadan ini saya bernadar untuk selalu memberi makan orang yang tidak mampu atau memberi makan kepada orang lain. Ini nadar kepada Allah. Ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama nadar ketaatan. Yang kedua nadar maksiat atau nadar untuk maksiat. Yang ketiga nadar dengan sesuatu yang tidak dia miliki. Nadar dengan sesuatu yang tidak dia miliki. Kita ulangi. Nadar kepada Allah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama nadar untuk ketaatan. Yang kedua nadar untuk kemaksiatan. Yang ketiga nadar dengan sesuatu yang tidak dia miliki. Baik. Kita coba membahas nadar yang untuk ketaatan. Nadar untuk Allah, untuk ketaatan. Dan ini dibagi menjadi 2. Nadar yang mutlak dan nadar yang muqayyad. Yang pertama mutlak, yang kedua muqayyad. Mutlak itu apa? Mutlak ya mutlak. Mutlak itu tanpa ada syarat tertentu. Nadar mutlak berarti nadar tanpa ada syarat tertentu. Kalau nadar yang muqayyad, nadar yang dengan syarat-syarat tertentu. Baik. Nadar mutlak contohnya seperti apa? Tadi ya, mutlak itu tanpa ada syarat tertentu. Tiba-tiba dia langsung mengatakan, ya, mungkin dia habis merenung, membaca ayat tentang keutamaan bersedekah dan seterusnya, dia langsung mengatakan saya bernadar untuk bersedekah setiap hari. Ini tanpa ada syarat tertentu. Dia bernadar akan bersedekah tiap hari. Baik. Berapapun dia bersedekah, maka terpenuhi sudah nadarnya. Dan di sini dia tidak mengatakan jumlah berapa yang harus dia sedekah. Kalau seandainya kita menyebutkan jumlahnya, maka sedekahnya pun harus dengan jumlah sekian. Kalau tidak disebutkan jumlahnya, maka dia bersedekah seberapapun itu sudah menjalankan nadarnya tersebut. Contoh tadi, saya bernadar demi Allah, saya bernadar setiap hari saya bersedekah. Baik. Berapapun dia bersedekah, yang penting tiap hari, maka dia sudah memenuhi nadarnya tersebut. Atau kalau dia menyebutkan bilangan atau nominal, demi Allah setiap hari saya harus bersedekah 10.000, maka tiap hari dia harus mengeluarkan uang 10.000, tidak boleh kurang. Kalau lebih maka dibolehkan, tapi kurang ini tidak boleh. Ya. Kalau lebih berarti pahalanya bertambah double ya. Tapi kalau kurang ini tidak boleh. Nah, ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini itu mendapatkan pujian dan keistimewaan, mereka mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini. Karena beda orang yang bersedekah tanpa ada nadar, itu dia bersedekah hukumnya sunnah dan pahala yang dia dapatkan itu pahala sunnah. Tapi kalau yang dia bernadar, maka sedekahnya itu menjadi wajib dan pahalanya berbeda dengan pahala sunnah. Pahala wajib berbeda dengan pahala sunnah, lebih banyak pahala wajib. Seperti seorang wanita yang memakai cadar, lalu dia berkeyakinan cadar itu wajib,
dengan seorang wanita yang memakai cadar dan dia beranggapan atau berkeyakinan cadar itu sunnah, pahalanya juga berbeda. Jadi wanita yang memakai cadar dia berkeyakinan itu hukumnya wajib, pahalanya lebih banyak daripada yang memakai cadar dengan berkeyakinan itu sunnah. Tapi masing-masing itu punya risiko. Kalau yang beranggapan wajib tentu punya risiko. Seperti tadi orang yang bernazar itu punya risiko. Kalau tidak dijalankan dia harus membayar denda. Tapi kalau sedekah yang tidak dinadarkan maka tidak ada risiko. Hari itu dia mau sedekah atau tidak mau sedekah tidak jadi masalah. Dia tidak ada beban. Tapi kalau sudah dinadarkan dia ada risiko. Kalau tidak menjalankan nadar itu akan terkena yang namanya denda. Nanti akan kita sebutkan berapa denda yang akan dibebankan kepada orang yang tidak menjalankan nadarnya tersebut. Begitupun wanita yang memakai cadar, dia berkeyakinan cadar itu hukumnya wajib, maka dia juga punya beban. Dia juga punya tanggung jawab. Yaitu apa? Kalau dia melepas cadarnya berdosa. Paham ya? Kalau dia melepas cadarnya di kondisi yang tidak darurat maka berdosa. Tapi kalau yang berkeyakinan itu sunnah, mungkin suatu kondisi tertentu dia melepas cadarnya, maka hukumnya tidak masalah, tidak berdosa. Nah, karena ada resiko inilah pahala masing-masing kedua ini berbeda. Allah Subhanahu wa taala menyinggung orang-orang yang menunaikan nadar itu di dalam surat Al-Insan. Di sini yang dibawakan oleh beliau firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yaitu mereka-mereka yang menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Jadi di sini kalau ayat ini kita runut, Allah berbicara tentang balasan-balasan penghuni surga. Allah runut balasan-balasan penghuni surga. Nah, di antara penyebab mereka dibalas dengan surga adalah di antaranya orang-orang yang menunaikan nazarnya. Orang-orang yang menunaikan nazarnya mendapatkan jaminan yang dibalas dengan surga, akan diberi balasan dengan surga. Baik, ini nazar secara umum dan ini nazar yang terpuji. Kalau seseorang melakukan ini maka dia akan mendapatkan pujian dan pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Enggak apa-apa sekali-kali kita bernazar ya, karena pahalanya lebih besar dan itu terpuji. Saya bernazar setiap hari harus sholat duha. Sholat duha itu hukumnya sunnah, tapi ketika dia sudah bernazar, hukum sholat duha itu bagi orang ini sudah wajib. Atau saya bernazar ya, setiap malam sholat qiyamul lail, ya, sholat tahajud. Atau malam ini saya bernazar untuk sholat tahajud. Atau hari ini saya bernazar untuk bersedekah, nggak masalah dan itu terpuji. Baik, ini nazar yang apa tadi? Nazar yang mutlak sama muqayyad ya. Berikutnya nazar muqayyad ya. Tadi nazar mutlak, ini sekarang nazar muqayyad. Yaitu nazar yang ada terikat dengan syarat. Nazar yang terikat dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah apa yang dia inginkan terpenuhi baru dia menunaikan nazar itu. Kita ulangi, syaratnya apa? Kalau apa yang dia inginkan terpenuhi barulah dia menunaikan nazar. Kalau saya diterima jadi pegawai negeri, saya akan menyumbang sekian juta. Kalau saya sembuh dari penyakit ini, saya akan sumbangkan kendaraan saya ini. Ini namanya terikat dengan kesembuhan. Seandainya kalau dia tidak sembuh, berarti dia
Nyumbang. Kalau dia tidak diterima jadi PNS, berarti dia tidak bersedekah, dia tidak nyumbang. Ini namanya terikat. Terikat dengan apa yang dia inginkan. Nah, nadar model ini disebutkan oleh para ulama hukumnya makruh. Hukumnya makruh karena banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang hukum nadar seperti ini. Disebutkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata beliau, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anin nadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tentang nadar. Wa qala innahu la yarudduhu syai'an walakinnahu yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nadar itu tidak menambah sesuatu atau tidak memberikan sesuatu pun. Akan tetapi nadar seperti ini dikeluarkan dari orang-orang yang bakhil. Orang-orang yang bakhil itu dia kalau mau beramal tunggu kalau ada manfaat yang dia dapatkan. Kalau dia mendapatkan sesuatu manfaat baru dia melakukan ibadah. Kalau dia sembuh dari penyakitnya baru dia puasa. Saya kalau sembuh dari penyakit ini saya akan puasa 3 hari berturut-turut. Dia baru mau puasa kalau dapat manfaat yaitu sembuh dari penyakit. Saya baru mau sedekah atau dia bernadar kalau bisnis saya ini goal, maka saya akan bersedekah sekian puluh juta. Dia baru tunaikan itu kalau betul-betul goal. Kalau tidak goal dia tidak tunaikan. Maka dia terikat dengan manfaat yang dia dapatkan. Maka kata Rasulullah, ini tidak keluar kecuali dari orang-orang yang bakhil. Dan di sini kata Rasulullah atau dalam riwayat yang lain, la tandiru. Jangan kalian bernadar. Ini malah dilarang. Sehingga nanti ada sebagian ulama itu yang mengharamkan nadar yang model ini itu sampai hukumnya haram. Tapi yang kuat pendapatnya adalah hukumnya makruh, tidak sampai haram. La tandiru, jangan kalian bernadar. Fa innan nadhara la yugni minal qadri syai'an. Sesungguhnya nadar itu tidak ada gunanya dengan takdir Allah sama sekali. Tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan takdir. Kalau takdirnya sembuh ya sembuh, kalau takdirnya gol ya gol, kalau takdirnya diterima jadi pegawai negeri ya diterima jadi pegawai negeri. Jadi bukan karena nadar akhirnya takdirnya berubah. Bukan karena nadar akhirnya penyakitnya sembuh, bukan. Tidak ada hubungannya. Ya. Makanya buat apa kalau tidak ada hubungannya kita bernadar seperti ini? Sehingga di sini tegas, beliau sampai melarang la tandiru, jangan kalian bernadar. Kemudian kata beliau, wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nadar seperti ini dikeluarkan dari orang-orang yang bakhil. Taib, ini namanya nadar yang muqayyad, yang terikat dengan syarat-syarat tertentu. Taib. Tapi ketika dia sudah bernadar, meskipun hukum asalnya makruh, maka kalau dia menjalankan nadar itu termasuk orang yang terpuji. Kalau dia sudah bernadar seperti ini, lalu dia menjalankan nadarnya, maka dia juga termasuk terkena pujian Allah dalam surat yang tadi kita baca. Bisa dipahami ya? Baik. Berikutnya tadi dari ini pembagian nadar yang apa nih? Yang taat ya. Nadar dibagi menjadi 2, untuk Allah dan untuk selain Allah. Yang untuk Allah dibagi menjadi 3. Yang untuk ketaatan, untuk maksiat, dan untuk sesuatu yang tidak dia miliki. Baik. Yang kita sudah bahas ini berarti yang ketaatan. Nah, yang kedua yaitu nadar untuk kemaksiatan. Nadar untuk kemaksiatan. Yaitu seseorang bernadar kepada Allah untuk melakukan maksiat. Demi Allah, hari ini saya akan minum khamar.
Wah, minum khamr aja sampai bernazar ya. Nah, kalau ada seperti itu, ini tetap namanya nadar dan itu maksudnya nadar yang maksiat. Atau apakah ini tadi mutlak ya? Mutlak itu tanpa ada keterikatan apapun. Demi Allah, hari ini saya akan minum khamr. Nadar maksiat yang mutlak atau nadar maksiat yang muqayyad. Kalau saya terima di sini, saya goal bisnis saya ini, saya akan traktir teman-teman, saya bernadar mentraktir teman-teman untuk minum khamr. Nah, ini nazar maksiat. Dua-duanya maksiat, ya, dua-duanya maksiat dan dua-duanya tidak boleh dijalankan. Nadar yang seperti ini tidak boleh dijalankan. Sebagaimana hadis yang dituliskan oleh beliau di sini juga, man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nadhara ayya'siyallaha fala ya'sihi. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaatinya. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia bermaksiat kepadanya. Jangan dijalankan nazar seperti ini. Baik. Kemudian berikutnya nazar yang tidak dia miliki. Yang tidak dia miliki ini apakah berupa benda ataupun berupa kemampuan? Yang tidak dia miliki ini apakah berupa benda atau berupa kemampuan? Mungkin sudah kita contohkan kemarin ya. Saya bernazar, kalau saya sembuh dari penyakit ini, saya akan bersedekah mobilnya tetangga. Saya akan jual tanah yang ada di sini, padahal bukan punya dia. Nah, ini nadar seperti ini, nadar hukumnya tidak boleh, ya, karena itu bukan tidak dia miliki. Nadar dengan sesuatu yang tidak dia miliki. Atau berupa kemampuan, ya, berupa kekuatan. Saya bernadar akan lari sepanjang atau sejauh ini dari Malang ke Surabaya lewat jalan tol. Padahal usianya sudah 90. Bernadar sesuatu yang tidak dia sanggupi, ini nggak boleh, tidak boleh ditunaikan dan nadar seperti ini tidak sah. Ini nadar tidak sah, tidak dianggap sama sekali nadar seperti ini. Baik. Nah, model nadar ini yang tadi kita sebutkan, apakah nadar ketaatan, apakah nadar maksiat, apakah nadar yang tidak sanggup dia jalankan, ini semua harus dibayar kafarat. Kalau tidak dijalankan nadar itu, contoh nadar ketaatan wajib dijalankan. Seandainya kalau dia tidak menjalankan nadar itu, wajib membayar kafarat. Nadar maksiat tidak boleh dijalankan, haram untuk dijalankan nadar itu, tapi wajib membayar kafarat. Begitupun apa yang tidak dia miliki, dia wajib membayar kafarat. Ya, kalau nadar model ini, kalau tidak dia jalankan, wajib membayar kafarat. Baik, apa kafaratnya? Apa dendanya bagi orang yang tidak menunaikan nadarnya tersebut? Dendanya disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 89. Denda orang yang tidak menjalankan nadarnya itu di dalam surat Al-Maidah ayat 89. Yang dikenal dengan kafaratul yamin, kafarat sumpah. Jadi kafarat nazar dengan kafarat sumpah itu sama. Karena nazar ini juga dia mirip dengan sumpah, ya, ada kaitannya dengan sumpah. Demi Allah saya bernazar, ya, demi Allah saya begini, saya bernazar begini-begini. Ini semua ada kaitannya dengan sumpah, sehingga kafaratnya pun sama seperti kafarat sumpah. Apa kafarat sumpah? Allah jelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 89.
la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum. Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab kalian atau tidak menyiksa kalian dengan nazar yang dengan sumpah yang tidak benar. Maksudnya sumpah yang lagwo, sumpah yang sia-sia, sumpah yang main-main. Atau apa enaknya? Sumpah yang tidak dimaksudkan untuk sumpah. Jadi dia berkata demi Allah, tapi maksudnya itu dia enggak ingin sumpah, cuma hanya ucapan-ucapan saja. Dan itu terbiasa orang-orang Arab seperti itu. Mereka kalau ingin meyakinkan temannya, ya, dia selalu mengucapkan wallahi. Wallahi saya begini-begini, wallahi saya begini-begini. Padahal maksudnya itu bukan sumpah. Hanya ucapan-ucapan, dan sudah tradisi mereka untuk sering mengucapkan seperti itu. Nah, kalau seperti ini hukumnya tidak kafarat, karena ini hanya ucapan saja, bukan diniatkan dengan sumpah. Kalau sumpah itu memang tujuannya, niatnya untuk menekan, untuk meyakinkan, dan untuk bersumpah. Bisa dipahami ya? Jadi di sini Allah jelaskan la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum. Allah tidak menyiksa kalian dengan sumpah kalian yang lagow, sumpah yang sia-sia, sumpah yang hanya ucapan saja. Itu tidak diazab oleh Allah. Artinya tidak ada dosa. Baik. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Akan tetapi yang Allah azab yaitu yang kalian akadkan dalam sumpah tersebut. Dia bersumpah benar-benar, ya, demi Allah saya tidak akan bersilaturahmi. Bersumpah demi Allah saya akan memberikan hadiah. Demi Allah saya akan begini dan begini. Baik, sumpah seperti ini, maka inilah yang akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diambil itu maksudnya apa? Dia wajib menunaikan sumpah itu. Fa kafaratuhu, nah di sini dijelaskan apa kafaratnya? It'amu 'asharati masakin. Yang pertama memberi makan 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari makanan yang kalian biasa berikan untuk keluarga kalian. Au kiswatuhum, ataupun memberikan 10 pakaian kepada 10 orang miskin. Kalau enggak memberi makanan 10 porsi atau memberi makanan kepada 10 orang, maka belilah pakaian kepada 10 orang. Au tahriru raqabatin, ataupun memerdekakan 1 orang budak. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin dzalika kafaratu aymanikum. Barang siapa yang tidak mampu menjalankan ketiganya, maka dia gantikan dengan puasa 3 hari. Itu kafarat bagi kalian. Jadi kafarat nazar sama dengan kafarat sumpah. Dan ini sifatnya adalah takhyir, pilihan. 3 tadi, memberi makan, memberi pakaian, memerdekakan budak, ini sifatnya adalah pilihan. Silakan milih dari 3 ini mana yang kita bisa lakukan. Kalau bisa memberi makan orang miskin, maka lakukan memberi makan orang miskin. Kalau tidak bisa memberi makan orang miskin, berikan pakaian kepada 10 orang miskin. Kalau tidak bisa juga, silakan yang memerdekakan budak. Lebih tidak bisa lagi. Ya, karena budak juga nggak ada sekarang ya. Kalau ketiganya ini tidak bisa, baru digantikan dengan puasa 3 hari. Apakah harus berturut-turut? Tidak harus berturut-turut. Yang penting puasanya sebanyak 3 hari. Apakah dilakukan berturut-turut atau tidak berturut-turut, maka itu sudah menggugurkan kafarat nazarnya tersebut. Seorang istri bernazar kepada suaminya, kalau dia mampu menghafal Al-Quran 30 juz, dia akan mencarikan
Istri lagi buat suaminya. Oh, yang bernadar siapa? Istrinya. Mas, kalau jenengan bisa hafal 30 juz Al-Quran, saya akan carikan adik madu buat jenengan. Bernadar, Masya Allah. Oh gitu. Wah, suaminya gimana itu kalau mendengar itu? Semangat ya. Suaminya semangat. Mungkin 6 bulan udah hatam. Masalah 6 bulan langsung hafal 30 juz. Begitu suaminya sudah hafal 30 juz, suami istrinya puasa 3 hari. Selesai. Batal, nadarnya udah batal ya. Puasa 3 hari. Ya ini istri yang cerdas ya. Akhirnya suaminya bisa hafal Quran. Ya ada cerita seperti itu, Masya Allah. Taib, ini kafarat bagi orang yang bernazar. Taib. Yang kedua yaitu nazar yang selain Allah. Nazar untuk selain Allah. Nah, ini yang dijelaskan oleh beliau di sini termasuk syirik bernazar untuk selain Allah. Kenapa termasuk syirik? Bernadar untuk selain Allah karena nadar ini ibadah. Nadar ini ibadah. Ketika ibadah ini diberikan kepada selain Allah, jatuh dalam perbuatan syirik. Contohnya bagaimana orang yang bernadar untuk selain Allah? Ya. Dia datang ke sebuah kuburan, wahai mbah ini atau wahai kiai fulan, kalau saya sukses jadi ini, saya sukses diterima jadi tentara atau jadi polisi, saya akan nyumbang kepada Anda berapa rupiah. Jadi kalau saya sukses jadi tentara atau jadi polisi, saya akan nyumbang kepada Anda sekian. Padahal orangnya sudah mati. Atau saya akan persembahkan sesuatu kepada Anda. Atau dia datang kepada sebuah pohon yang dia anggap itu pohon yang punya penghuni. Saya bernadar kalau saya sukses sebegini dan begini, saya akan nyumbang kepala kerbau. Kalau saya sukses begini, saya akan memberikan darah hewan ini. Atau saya akan memberikan persembahan berupa buah-buahan. Nah, ini nadarnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi nadarnya untuk si penghuni pohon itu atau untuk penghuni kubur tersebut. Nah, inilah kesyirikan. Jadi nadar seperti ini nadar kesyirikan. Berbeda dengan orang yang saya bernadar, ya Allah, demi Allah saya bernadar akan berbuat syirik. Kalau ada orang yang bilang saya bernadar demi Allah akan berbuat syirik, ini masuknya mana ini? Nadar untuk Allah atau untuk selain Allah? Atau gini, ya Allah, demi Allah saya bernadar saya akan menyembelih untuk Laut Selatan. Ini nadar untuk siapa ini? Nadar untuk Allah atau untuk selain Allah? Hah? Selain Allah atau untuk Allah? Ya Allah saya bernadar. Iya, nadar untuk maksiat. Ya, maksiat itu termasuk ya yang seperti ini, kesyirikan. Ya. Nah, kalau yang model ini kata para ulama tidak perlu ditunaikan dan tidak perlu membayar kafarat. Kalau model yang seperti ini, maksiatnya itu maksiat untuk kesyirikan. Nah, ini nadar maksiat, nadar untuk Allah tapi untuk maksiat, maksiatnya adalah kesyirikan. Nah, tapi kalau yang kedua ini atau yang kita bahas ini nadar selain Allah. Wahai Mbah Fulan, wahai penghuni kubur ini, kalau saya sukses, saya bernadar akan membelikan atau memberikan sesuatu kepadamu. Nah, ini tidak boleh. Atau kalau saya sukses, saya bernadar, kalau saya sukses, saya akan menyumbangkan harta saya sekian. Meskipun dia menyumbangkan hartanya sekian, tapi nadarnya itu bukan untuk Allah, tapi untuk penghuni kubur. Nah, ini kesyirikan. Ya, tidak boleh ditunaikan
dan nadar seperti ini tidak terkena kafarat. Ya, nadar yang selain Allah ini tidak terkena kafarat. Taib. Maka di sini beliau membawakan contoh-contoh nadar yang benar, yaitu nadar yang untuk Allah Subhanahu wa taala yang dipuji oleh Allah sebagaimana yang dibawakan oleh beliau. Mungkin bisa tolong dibacakan. Ya. Dari pertama enggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menggunakan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Surat Al-Insan ayat 7. Lanjut. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nadarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 270. Nah, lanjut. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadara an yuti'allaha falyuti'hu wa man nadara an ya'siyallaha fala ya'si." Barang siapa bernadar untuk mentaati Allah, maka hendaklah ia mentaatinya. Akan tetapi barang siapa bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah bermaksiat kepadanya dengan melaksanakan nadar itu. Baik. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Nah, ini yang dibawakan oleh muallif di sini yaitu dalil-dalil tentang nazar. Di antaranya nazar-nazar yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ini nazar yang terpuji. Disebutkan dari Ziyad bin Jabir, dia berkata, kuntu ma Ibnu Umar fasa'alahu rajulun faqala. Aku bersama Ibnu Umar, pernah bersama Ibnu Umar, lalu datang seorang bertanya kepada Ibnu Umar. Dalam riwayat yang lain, ini kisahnya ketika sedang wukuf atau sedang berada di Mina, ya. Sedang berada di Mina, musim haji. Faqala nadartu an asuma kulla yaumi thulatha aw arbi'a. Kata orang ini, wahai Ibnu Umar, saya bernadar untuk berpuasa setiap hari Selasa atau hari Rabu. Jadi orang ini bernadar untuk berpuasa setiap hari Selasa atau hari Rabu. Ma'ishtu, selama saya hidup. Jadi nadarnya luar biasa. Selama dia hidup, dia pengen puasa hari Selasa atau hari Rabu. Fawaqatu hadzal yaum an-nahar faqala. Ya, akan tetapi hari ini bertepatan dengan hari nahar. Dia bernadar untuk berpuasa setiap hari Selasa atau hari Rabu. Tapi ketika itu harinya itu bertepatan dengan hari nahar, hari Idul Adha. Hari Idul Adha bertepatan dengan hari Selasa atau hari Rabu. Otomatis hari ini dilarang untuk berpuasa. Baik, ini yang dia tanyakan. Kata Ibnu Umar, amarallahu biwafa'in nadar wa nahana an nasuma yauman nahar. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menunaikan nazar dan melarang kita untuk berpuasa di hari nahar. Artinya selain hari ini silakan Anda berpuasa, tapi kalau untuk hari ini Anda tidak boleh berpuasa. Otomatis harus membayar kafarat karena tidak menjalankan nazarnya tersebut. Baik, ini menunjukkan ada orang-orang yang memang bernazar, tidak ada kaitan apapun, tidak ada syarat apapun, dia bernazar. Ini terpuji, ya. Yang tidak terpuji atau yang hukumnya sampai makruh itu adalah orang yang bernazar dengan syarat tertentu, ada embel-embel tertentu. Ini yang dinilai sebagai makruh, tidak keluar kecuali dari orang-orang yang bakhil. Begitupun dalil yang kedua, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lam. Apa-apa yang kalian infakkan dari infak-infak kalian
dan apa yang kalian nadarkan dan semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya seseorang itu jangan bermain-main masalah nadar. Karena kita bernadar itu, kalau kita menepati nadar itu mendapatkan pahala yang besar, tapi kalau bermain-main tidak menepati nadar itu, maka mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ataupun hadis yang disebutkan dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man nadara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nadara ayyasi Allah fala ya'sihi." Ini ceritanya ketika Ibunda Aisyah sedang murka kepada seseorang, ya. Dia bernadar untuk memutus silaturahmi dengan orang itu. Ibunda Aisyah bernadar untuk memutus silaturahmi dengan orang tersebut. Maka didengar oleh Rasulullah, kata Rasulullah, "Man nadara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nadara ayyasi Allah fala ya'si." Barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, hendaknya dia jalankan nadarnya, dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat, maka jangan dia tunaikan nadar itu. Ibunda Aisyah ini sedang bernadar ketaatan atau bernadar maksiat? Maksiat, karena bernadar untuk memutus silaturahmi. Kemudian Rasulullah memerintahkan Ibunda Aisyah untuk membayar kafarat. Baik, ini yang kita bahas dari bab yang ke-12. Insyaallah kita masuk lagi bab yang ke-13 ya, karena ini masih sedikit atau pembahasannya hanya sedikit, kita bahas sekalian bab yang ke-13. Termasuk syirik, yaitu isti'adzah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Baik. Kalau masalah nadar ini sesuatu yang kelihatan atau sesuatu yang nampak. Kenapa nadar itu sesuatu yang nampak? Karena nadar ini diucapkan. Saya bernadar. Saya bernadar begini-begini. Ini kan terdengar. Nah, ada masalah yang tidak kelihatan, itu masalah batiniah. Kalau nadar ini masalah lahiriah, kalau yang kita bahas ini masalah isti'adzah adalah masalah batiniah. Seseorang yang meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti hatinya itu sedang bergantung dengan sesuatu itu. Seseorang hatinya bergantung kepada sesuatu itu. Di antara contoh bergantung adalah al-isti'adzah, yaitu berdoa memohon perlindungan. Baik, memohon perlindungan ini ada dua macam. Yang pertama untuk Allah, memohon perlindungan kepada Allah. Yang kedua, memohon perlindungan kepada selain Allah. Kalau yang pertama ini hukumnya apa? Wajib ya. Yang pertama ini wajib, boleh ya, dan bahkan wajib. Seseorang harus mohon perlindungannya itu kepada Allah. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Kalau ada apa-apa, pingin mohon perlindungan, pingin dapat keamanan, pingin dapat penjagaan, gak usah macam-macam, gak usah cari yang aneh-aneh, tapi langsung mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dua ayat yang dijadikan sebagai ayat perlindungan. Ayat apa itu? Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dua ayat ini dinamakan apa? Ada yang masih ingat? Sering ya kita ulang-ulang ayat ini ya. Dulu pas waktu kita belajar tafsir, mungkin masih ingat ya, yang ikut pelajaran tafsir waktu itu kita bahas surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kedua ayat ini dinamakan dengan surat Al-Mu'awwidhataini. Al-Mu'awwidhataini. Dua surat untuk memohon perlindungan. Kalau kita lihat Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya waktu falak, waktu subuh.
Atau qul a'udzu birabbin nas, katakan aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Semuanya kepada Allah. Tuhannya falak ya Allah, Tuhannya manusia juga Allah. Semuanya kita kalau mau mohon perlindungan langsung mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebaik-baik perlindungan, sebaik-baik penolong adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang membaca dua surat ini, insya Allah dimanapun dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang membahayakan orang ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini dahsyatnya surat yang mulia. Bahkan para penjahat-penjahat dari kalangan tukang sihir, dari kalangan tukang sihir manusia maupun tukang sihirnya jin, semua tidak akan bisa membahayakan orang ini kalau dia membaca dua surat ini. Makanya kalau kita lihat dalam surat An-Nas ini atau surat Al-Falaq itu, Qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq, dari keburukan-keburukan ciptaannya, wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad, dari keburukan-keburukan tukang sihir wanita yang meniupkan pada buhul-buhul. Meskipun mereka membuat buhul-buhul, mereka membaca mantra-mantra pada buhul-buhul itu, dan buhul ini nanti disembunyikan di tempat yang paling tidak bisa diketahui oleh orang lain. Kalau ada bangunan yang dicor, mereka sembunyikan buhul itu di dalam cor-coran, di dalam cakar ayam. Susah orang untuk menemukan buhul itu. Meskipun seperti itu, sama sekali tidak akan membahayakannya karena dia selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Jadi kita jangan pernah takut, ya. Orang dia ancam-ancam dengan dukun, mau disantet dan seterusnya, akhirnya dia pergi ke dukun juga. Enggak usah. Kita sudah punya Allah yang akan melindungi kita, ya. Atau mungkin ada yang bilang rumah kamu ini sedang ada yang dipagari. Rumah kamu ini sedang dipagari, ya. Atau tokomu ini sedang dipagari. Orang datang kelihatannya tutup terus padahal buka. Nggak usah pergi ke dukun, ya, nggak usah pergi ke paranormal. Kita sudah punya tempat perlindungan yang paling ampuh, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita membaca ayat-ayat yang sangat manjur untuk menolak atau untuk menyembuhkan dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh tukang-tukang sihir tersebut. Taib, ini perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan berdoa, dengan membaca ta'awudz, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ta'awudz ini mohon perlindungan, ya, dari syaitan yang terkutuk. Kemudian yang kedua, mohon perlindungan yang tidak boleh, yaitu selain Allah. Kita ulangi. Yang pertama, minta perlindungan kepada Allah. Yang kedua, minta perlindungan kepada selain Allah. Nah, minta perlindungan kepada selain Allah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama boleh, yang kedua syirik. Minta perlindungan kepada selain Allah boleh atau tidak? Boleh. Ada yang boleh, ya. Ada yang boleh, ada yang syirik. Nah, yang pertama boleh, yang kedua syirik. Yang boleh itu contohnya apa? Betul. Kita minta perlindungan sama polisi. Kita sedang terancam. Kita datang ke kantor polisi minta perlindungan. Ini boleh, ya. Atau kita minta perlindungan kepada orang yang kuat. Ya, ini boleh hukumnya. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Orang tersebut hadir dan mampu. Orang tersebut hadir dan mampu. Kalau orang ini tidak hadir, berarti masuk syirik. Atau orang tersebut tidak mampu, maka ini juga masuk syirik. Contohnya apa? Dia mohon perlindungan kepada polisi, tapi polisinya tidak ada di hadapan dia. Dia, wahai Pak Polisi, tolong saya. Padahal polisinya tidak ada di hadapan dia. Maka ini juga termasuk syirik. Kalau bahasanya berbeda, Ustaz. Polisi, gimana ya, Pak syirik?
Gimana tadi Pak? Jadi polisinya nggak hadir, tapi kita takut dengan polisi itu. Kalau kamu mengancam saya, nanti saya laporkan sama polisi ini karena dia adalah paman saya misalnya. Oh ya, itu berarti ancaman ya. Ya. Ini masuknya bukan mohon perlindungan, tapi dia sedang mengancam. Kalau mohon perlindungan itu dia bilang, wahai Pak Polisi tolong saya ada masalah begini-begini. Dia curhatkan itu ke Pak Polisi, padahal Pak Polisi itu tidak ada. Pak Polisi tidak mendengar, Pak Polisi tidak tahu dia sedang curhat. Nah ini jatuhnya syirik. Kecuali kalau menggunakan telepon. Kalau menggunakan telepon, nah ini tidak termasuk syirik, karena ini dihitung sama dengan hadir. Pak Polisinya mendengar, bicara dengan wasilah perantara telepon atau media. Ini boleh. Atau orangnya hadir tapi tidak mampu. Tadi ada dua syarat yang hadir dan mampu. Ini orangnya memang hadir tapi tidak mampu. Ya. Baik. Contohnya seperti apa? Ya, anak bayi. Anak bayi kita minta tolong untuk diangkatkan beban ke pundak kita. Ini anak bayi sedang ada di samping kita. Bayi tolong angkatkan ini kayu atau ini balok, angkatkan saya ke pundak saya. Atau angkatkan benda ini ke atas kendaraan ini. Ini juga tidak boleh, bisa masuk dalam perkara syirik. Kenapa? Ini tidak mampu. Atau juga orang yang sudah meninggal, ada mayit sedang berada di hadapan kita. Memang dia hadir, dia ada di situ, tapi mayit ini tidak bisa menjalankan apa yang kita mintakan. Bahkan mendengarkan saja dia tidak mendengar apa yang kita minta. Nah, ini termasuk kesyirikan. Jadi syaratnya kalau selain Allah yang boleh, orangnya hadir dan juga punya kemampuan untuk melakukan apa yang kita mintakan tersebut. Baik. Kemudian yang kedua adalah yang termasuk syirik. Ini yang disinggung oleh beliau di sini, termasuk syirik isti'adzah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Dalil yang pertama, mohon dibaca. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Surat Al-Jin ayat 6. Baik. Nah, dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kana rijalun minal jinni ya'udzuna birijalin wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada sebagian orang dari kalangan manusia, laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada kalangan laki-laki dari jin, fazaduhum rahaqa. Maka itu akan menambah dosa dan kesalahan bagi mereka. Baik, Imam Ibnu Katsir menceritakan bahwasanya orang-orang dahulu ketika mereka bepergian dan mereka masuk ke suatu lembah